Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi mahasiswa yang menonton video ini di waktu yang berbeda. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang berlimpah serta berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Pada video pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai penyajian data statistik ya. Nah, khususnya di mata kuliah statistika dan probabilitas ini tentunya nanti kita akan selalu berkaitan dengan yang namanya data. Seperti halnya pada pertemuan yang pertama itu kita sudah membahas sedikit tentang apa itu data ya. Nah, sekarang di pertemuan yang kedua kita bahas lebih lanjut mengenai penyajian data statistik. Nah, pengertian data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti dan masih memerlukan suatu pengolahan, karena biasanya data yang kita kumpulkan dari hasil penelitian itu masih data mentah dan perlu dilakukan pengolahan ya. Nah, data itu bisa menggambarkan suatu keadaan, gambar, huruf, angka, bahasa, atau simbol yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Ya, jadi si data ini berarti pada saat kita melakukan penelitian, misalkan kita menggunakan kuantitatif, kita membuat kuesioner ya. Maka awalnya kita membuat kuesioner misalkan. Setelah itu kuesioner tersebut kita bagikan ke responden. Setelah itu responden sudah mengisi dan kita mendapatkan hasil dari kuesioner tersebut berupa angka-angka. Itulah yang dimaksud dengan data. Setelah itu data tersebut kita lakukan pengolahan menggunakan software statistik. Salah satunya misalkan SPSS, kemudian ada Lisrel, Amos, ada Smart PLS, dan lain sebagainya. Setelah dilakukan pengolahan, nanti akan ada hasil atau output. Nanti output tersebut kita sajikan berupa tabel, grafik, kemudian histogram, diagram. Kenapa? Nanti orang-orang akan lebih mudah memahami dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan hanya melihat diagram, tabel, atau histogram. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada penyajian data. Data penelitian harus disusun dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti yang sudah saya tadi jelaskan. Penyusunan dan penyajian data penting untuk memudahkan analisis dan pembacaan data hasil penelitian. Jadi data itu harus disusun, hasilnya, kemudian bentuknya diagram, tabel, agar lebih mudah dipahami ya, dan lebih mudah dibaca oleh orang lain. Penyajian data dapat dengan tabel atau diagram, yang mana penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi. Biasanya pada saat kita melakukan penelitian, kemudian hasilnya kita sajikan dengan tabel, itu tabel memiliki nomor. Misalkan 3.1, tabel rekapitulasi responden. Nah, itu merupakan nomor tabel dan judul tabel adalah rekapitulasi data responden. Kemudian jumlah data, berapa orang atau berapa record yang ada di dalam data tersebut. Kemudian di bawah data itu ada sumber data. Sumber datanya dari mana? Apakah dari misalkan tentang perkembangan COVID, berarti sumber datanya adalah dari Dinas Kesehatan. Nah, untuk format tabel, di dalam format tabel itu ada kolom-kolomnya, misalkan nomor, ada kategori, ada frekuensi, ada persentase. Mengapa? Dengan melihat tabel seperti ini, misalkan nanti kategori yang mengalami mengidap penyakit COVID misalkan, atau yang telah sembuh dari COVID berapa persen, nanti kita sudah bisa mengetahui lebih mudah dengan membaca tabel seperti itu. Nah, kemudian penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Berisi seluruh informasi data disajikan sehingga pembaca tidak perlu mencari informasi untuk memahami grafik di dalam teks ya. Jadi kita tidak perlu mencari informasi lebih lanjut, karena setelah kita melihat
diagram, kita bisa mengetahui bahwasannya misalkan mahasiswa Maret pendaftarannya misalkan, dan yang paling tinggi adalah bulan Februari. Mengapa demikian? Karena si pembaca sudah bisa melihat berdasarkan grafik yang ada di sajian data yang diberikan. Seperti itu ya. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan dalam melakukan penjajian data dengan grafik. Kelebihannya itu lebih mudah diingat karena apa? Kita sudah melihat dari bentuk atau format diagram tersebut, kita sudah tahu mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Lebih menarik. Kenapa dianggap lebih menarik? Karena ada warna, ada angka, ada garisnya, ada deskripsinya ya. Jadi kita sudah bisa mengkategorikan faktor ini atau variabel ini dengan variabel ini seperti itu. Informasi visual dan dapat diperbandingkan, misalkan seperti tadi, bulan Maret lebih rendah dibandingkan bulan Januari. Kenapa demikian? Karena kita sudah bisa melihat dari bentuk diagram yang satu tinggi, yang satu rendah. Kekurangannya, penyajiannya harus sesuai dengan tujuan. Terus ada gambaran umum ya. Gambarannya terlalu umum dan lain sebagainya, misalkan dipengaruhi oleh skala dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada data kualitatif. Umumnya dihasilkan dari pertanyaan terbuka. Dalam hal ini, pertanyaan yang kategori jawabannya tidak dibatasi oleh si peneliti. Contohnya, mengapa Anda mencari pekerjaan di Bandung? Jawabannya itu pasti akan beraneka ragam. Maka dari itu perlu penyederhanaan dari jawaban yang ada. Nah, misalkan data kualitatifnya, di Bandung lebih mudah mencari pekerjaan. Kota Bandung itu lebih banyak memberikan peluang. Di Indonesia banyak perusahaan yang gulung tikar dan lain sebagainya. Itu adalah data kualitatif. Kemudian penyajian data dan interpretasi data itu harus seperti apa? Penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi, adanya pembagian kelas yang didasarkan atas kategori tertentu. Contohnya, pendapat apa atau interpretasi apa yang dapat diperoleh dari diagram di bawah ini. Contoh, misalkan di sana ada diagram pie mengenai kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang. Kira-kira misalkan petani yang ada di Kabupaten Sumedang banyak mana petani yang ada di Kabupaten Sumedang. Setelah kita lihat diagram pie ini, kita bisa langsung menyimpulkan bahwasanya jumlah petani terbanyak di Kabupaten Sumedang adalah misalkan kecamatan Cimanggu misalkan ya. Kenapa? Karena di Cimanggu itu sesuai dengan warnanya itu sebanyak 22% dibanding kecamatan yang lain. Kemudian kecamatan mana yang jumlah petaninya sedikit, kita bisa menyimpulkan misalkan di sana 0% wado, atau misalkan 1% wado misalkan seperti itu. Karena kita sudah bisa melihat dari diagram pie ini secara lengkap dengan melihat dari jumlah persentase dan kategori warna ya. Kemudian contoh diagram batang. Misalkan di sini ada banyak siswa berhubungan dengan hobi dan berdasarkan kategori gender ya, ada putra dan putri. Di sana ada yang hobi berenang, bersepeda, sampai dengan melukis. Ternyata dari jumlah siswa putra putri itu yang banyak berminat hobinya adalah membaca ya, dibanding hobi yang lain. Ternyata bernyanyi mereka lebih sedikit hobinya karena memang datanya seperti ini. Jadi kita sebagai orang yang melihat laporan hasil penelitian itu, kita langsung bisa mengambil kesimpulan bahwasannya hobi membaca adalah hobi yang banyak diminati oleh anak-anak, misalkan seperti itu ya, oleh siswa. Nah, kemudian data kuantitatif adalah berdasarkan pengukuran interval dan rasio. Data dari responden umumnya bervariasi sehingga memerlukan penyederhanaan data dengan cara mengelompokkan data menjadi kelas-kelas dan interval tertentu. Kaidah yang dipakai untuk penyederhanaan data biasanya menggunakan kaidah Sturges ya. Nah, contoh data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dengan bilangan. Cara mendapatkan data kuantitatif itu dibagi dua. Data diskrit, yang pertama data diskrit atau data cacahan, yaitu data yang diperoleh dengan cara mencacah atau menghitung satu persatu. Contohnya, banyak siswa SMK sebanyak 600 orang, 1 kilogram
telur berisi 16 butir ya. Kemudian yang kedua ada data kontinu atau data ukuran atau data timbangan, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengukur atau menimbang dengan alat ukur yang valid. Contohnya, berat badan 3 orang siswa adalah 45 kg, 50 kg, 53 kg ya. Kemudian diameter tabung adalah 72,5 mm. Nah, itu termasuk ke dalam contoh data kuantitatif. Kemudian data kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dengan bilangan, itu menyatakan mutu atau kualitas. Contoh data jenis kelamin, data kegemaran siswa ya, seperti itu. Data yang baru dikumpulkan dan belum diolah disebut dengan data mentah ya. Karena memang data untuk menghasilkan suatu informasi berarti data tersebut harus dilakukan proses olah data. Kemudian metode pengumpulan data ada dua, yaitu metode sampling dan metode sensus. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Kalau misalkan ada yang belum baca mengenai sampling dan sensus, silahkan rekan-rekan lihat video saya di pertemuan yang pertama. Kemudian berdasarkan bentuk data kuantitatif, ada yang namanya data diskrit, yaitu data yang diperoleh dari hasil perhitungan. Contoh, banyaknya peserta kuliah hari ini, banyak pengunjung pada sebuah plaza, ya seperti itu. Kemudian ada data kontinu, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Contoh, jarak tempuh dari rumah ke kampus berapa kilometer, hasil panen petani A berapa ton, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan skala pengukuran, ada nominal ya. Skala nominal merupakan skala data yang sangat sederhana, di mana angka yang dicantumkan hanya untuk mengklasifikasikan variabel. Dalam hal ini data yang dapat berubah-ubah nilainya, yang datanya merupakan berskala nominal disebut variabel nominal. Contoh tabel itu ya, di sana ada variabel model baju dengan data t-shirt, kemeja, jaket, sweater. Nah, dari data tersebut ada skor 1, 2, 3, dan 4 secara acak ya, seperti itu. Kemudian ada data ordinal. Data ordinal adalah data yang diperoleh dengan kategorisasi, di mana angka-angka yang dicantumkan merupakan pembeda juga menunjukkan adanya urutan tingkatan yang berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, pemain terbaik sepak bola, misalkan yang pertama Lionel Messi, yang kedua Cristiano Ronaldo, yang ketiga Ibrahimovic, yang keempat Mbappe. Nah, dari data ordinal ini, pada saat kita mengisi data ordinal biasanya diisi hanya dengan menggunakan angka saja. Misalkan kita memilih Lionel Messi, berarti kita hanya mengisi 1. Atau misalkan kita memilih Cristiano Ronaldo, berarti kita hanya memilih angka 2. Seperti itu. Nah, ciri-ciri data berskala nominal yaitu adanya angka yang dicantumkan digunakan sebagai tanda pembeda saja dari data yang posisinya setara. Tidak berlaku operasi matematik seperti data jenis kelamin, pria diberi tanda 1, perempuan diberi tanda 2. Biasanya kalau yang kasus seperti ini biasanya tugas-tugas statistik ya. Kemudian data mata pencaharian, buruh diberi tanda 1, pegawai negeri diberi tanda 2, pengusaha diberi tanda 3, seperti itu. Nah, dari contoh tersebut kita tidak bisa menyatakan bahwa pria lebih rendah dari perempuan karena ada 1 dan 2-nya ya, seperti itu. Dan begitupun sebaliknya, dengan tanda pria sama dengan 1 tidak berlaku perhitungan plus atau minus ya. Misal pria 1 tambah pria 1 tidak mungkin menghasilkan 2 adalah perempuan, seperti itu ya. Kemudian ciri-ciri data berskala ordinal yaitu angka yang dicantumkan digunakan sebagai tanda pembeda serta menyatakan tingkatan data saja ya. Tidak berlaku operasi matematik ya. Contoh, data tentang tingkat pendidikan, lulusan SD 1, lulusan SMP 2, lulusan SMA 3, lulusan D1 4, dan lain sebagainya. Nah, dari contoh tersebut kita dapat menyatakan bahwa tingkat pendidikan seseorang lebih rendah atau tinggi saja. Tidak berlaku bahwa seseorang lulusan SMP yang mempunyai ijazah SD sama dengan 1 dan ijazah SMP sama dengan 2. Jadi seorang lulusan SMP yang diberi tanda 3. Jadi bukan 1 ditambah 3 ya. Tapi ini adalah suatu tingkatan data saja. Nah, kemudian ada interval.
Data skala interval adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran yang tidak mempunyai nilai 0 mutlak. Contoh, suhu 0 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Kemudian rasio. Data skala rasio adalah data yang diperoleh dari hasil perhitungan yang mempunyai nilai 0 mutlak. Misalnya, jumlah buku adalah 5. Jika ada 5 buku, maka dinyatakan nilainya 5. Dan jika tidak ada buku, maka nilainya dinyatakan 0. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada berdasarkan sumbernya. Ada data internal, yaitu data dalam lingkungan sendiri. Contohnya ada data pribadi, spesifikasi produk, beban biaya produksi, dan lain sebagainya. Kemudian data eksternal, ya, yaitu data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain. Sehingga berdasarkan sumbernya, data eksternal terbagi menjadi 2 bagian, yaitu data eksternal primer, yaitu data pihak lain yang langsung dikumpulkan oleh peneliti itu sendiri. Contoh, peneliti mencatat kapasitas produksi produk C di pabrik A, ya. Kemudian ada data eksternal sekunder, yaitu data dari pihak lain yang dikumpulkan melalui sebuah perantara. Lengkapnya, data eksternal sekunder adalah mengambil atau menggunakan sebagian atau keseluruhan data dari kumpulan data yang dicatat kemudian dilaporkan oleh badan atau orang lain. Contoh, di sini peneliti mencatat data kualitas produk C dari hasil penelitian lainnya untuk diterapkan dalam contoh aplikasi metode barunya tersebut. Itu contohnya, ya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang paling penting dalam penelitian. Cara-cara pengumpulan data. Yang pertama adalah angket atau kuesioner, ya. Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk menggali data sesuai dengan permasalahan penelitian. Misalkan, pada saat rekan-rekan akan meneliti mengenai variabel prestasi belajar di mahasiswa di kampus, berarti rekan-rekan itu harus membuat yang namanya kuesioner. Setelah rekan-rekan buat kuesioner, kemudian rekan-rekan bagikan ke responden, dalam hal ini mahasiswa yang selama ini misalkan mengikuti perkuliahan, ya. Setelah itu, setelah kuesioner kita bagikan, kemudian kita akan mendapatkan data dari hasil kuesioner tersebut berupa angka-angka mulai dari angka 1 sampai dengan angka 5, ya. Misalkan seperti itu. Nah, setelah itu setelah kita kumpul dengan datanya, kemudian kita olah datanya, kemudian kita sajikan datanya, ya. Biasanya kita melakukan pengolahan kuesioner itu menggunakan software statistik, misalnya SPSS, ada Listrel dan lain sebagainya, atau kita bisa menggunakan Microsoft Excel secara sederhana. Tapi kalau Microsoft Excel biasanya hasil outputnya itu masih terbatas dibandingkan dengan software SPSS. Kemudian tujuan pokok pembuatan kuesioner adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian, ya. Kemudian untuk memperoleh informasi dengan reliable dan validitas yang tinggi, ya. Jadi dari hasil pembuatan kuesioner ini nantinya akan diuji validitas, valid atau tidak, kemudian uji reliabilitas, reliable atau tidak, ya, seperti itu. Nah, hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti dalam menyusun kuesioner, pertanyaan-pertanyaan yang disusun harus sesuai dengan hipotesa dan tujuan penelitian. Hipotesa, misalkan nantinya biasanya di bab 2 itu hipotesisnya apa tuh? Misalkan bermain game online berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. Nah, itu kan hipotesis tuh. Setelah dilakukan penelitian, diolah datanya, barulah keluar hipotesa. Bahwasannya hipotesa tersebut memang benar. Bermain game online berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa, seperti itu. Kemudian menurut Suharsimi Arikunto, sebelum kuesioner disusun, kita harus memperhatikan prosedur berikut. Kita harus merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. Kita harus mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. Kita harus menjabarkan setiap variabel menjadi sub-sub variabel yang lebih spesifik dan tunggal.
Kemudian menentukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus unit analisisnya. Nah, biasanya di dalam kuesioner itu, yang poin pertama merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. Berarti kita harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan variabel yang kita teliti dan hipotesis yang kita buat, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. Misalkan di dalam penelitian kita akan meneliti tentang pembelajaran online terhadap prestasi belajar mahasiswa. Berarti yang pertama kita teliti adalah variabel mengenai game online tuh yang dilakukan oleh mahasiswa dan variabel prestasi belajar mahasiswa. Berarti kedua variabel tersebut kita harus jadikan sasaran untuk kuesioner. Kemudian menjabarkan setiap variabel menjadi sub-sub variabel. Misalkan di dalam prestasi belajar mahasiswa itu ada variabel ada sub-sub variabel yang lain misalkan, ya, yang nantinya akan dapat kita jadikan sebagai bahan atau sasaran untuk membuat kuesioner dan menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, ya, seperti itu. Nah, yang ketiga ada angket semi terbuka, yaitu jawaban pertanyaan yang sudah diberikan oleh peneliti, tetapi diberi kesempatan untuk menjawab sesuai kemauan responden. Contohnya, apa metode yang Bapak atau Ibu gunakan dalam pengajaran statistik? Misalkan, yang jawaban yang pertama A, diskusi, B, ceramah, C, lainnya, atau titik-titik, ya, seperti itu. Kemudian yang bagian B itu ada tes, ya. Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Nah, ditinjau dari sasaran atau objek yang akan dievaluasi, ada beberapa macam tes dan alat ukur, yaitu yang pertama ada tes kepribadian, ya, yaitu tes yang digunakan untuk mengungkap kepribadian seseorang seperti self concept, kreativitas, disiplin, kemampuan khusus, dan sebagainya. Kemudian ada tes bakat atau attitude test, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui bakat seseorang. Kemudian ada tes intelijensi atau intelligence test, yaitu tes yang digunakan untuk mengadakan estimasi atau perkiraan terhadap tingkat intelektual seseorang. Kemudian ada tes sikap atau attitude test, disebut dengan istilah yaitu alat yang digunakan untuk mengadakan pengukuran terhadap berbagai sikap seseorang. Kemudian ada tes minat, yaitu tes yang digunakan untuk menggali minat seseorang. Kemudian ada tes prestasi, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang, seperti itu. Nah, kemudian ada wawancara, ya. Wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian. Dengan wawancara, data yang diperoleh akan lebih mendalam karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan wawancara diperlukan keterampilan dari seorang peneliti dalam berkomunikasi dengan responden. Misalkan, kita akan melakukan penelitian di salah satu objek, misalkan di Dinas Kesehatan, mengenai perkembangan COVID atau penurunan COVID. Berarti kita harus bisa melakukan wawancara dengan salah satu partisipan di sana, khususnya orang-orang yang setiap hari mendata jumlah perkembangan COVID, ya. Kita harus bisa mendapatkan data-data yang misalkan data-data atau informasi yang penting, sehingga nanti dari hasil wawancara tersebut kita bisa uraikan di dalam hasil penelitian kita, ya. Seorang peneliti itu harus memiliki keterampilan dalam mewawancarai, motivasi yang tinggi, dan rasa aman. Artinya tidak ragu dan takut dalam menyampaikan wawancara, ya. Seorang peneliti harus bersikap netral sehingga responden tidak merasa ada tekanan dalam memberikan jawaban kepada peneliti. Jadi biasanya kalau kita melakukan wawancara terhadap partisipan di salah satu objek atau lembaga, berarti kita harus bisa mendapatkan informasi inti, ya. Dan kita pun harus mempunyai motivasi tinggi, harus tidak terlalu formal juga, ya. Jadi terkadang ada yang out of topic maksudnya. Jadi kadang kita lagi wawancara, jadi jangan terlalu fokus ke pembahasan penelitian saja. Coba sekali-kali kita alihkan pembicaraan yang lain agar tidak terlalu terkena tekanan si partisipannya.
Jadi kalau misalkan suasana dari wawancara itu enak gitu ya, berarti proses dari wawancara itu biasanya akan berjalan normal atau tidak ada hambatan sama sekali. Biasanya ada beberapa kondisi di mana si seorang partisipan itu tidak leluasa dalam menjawab beberapa pertanyaan dari wawancara. Karena apa? Karena berbagai faktor, misalkan adanya hal-hal yang dianggap rahasia atau hal-hal yang dianggap tidak perlu disampaikan ke publik dan lain sebagainya lah, seperti itu. Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara, yaitu pedoman wawancara yang tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Dalam hal ini perlu adanya kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan wawancara model ini sangat tergantung pada pewawancara. Kemudian pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai checklist. Jadi si wawancara itu yang pertama itu tidak terstruktur. Jadi kadang kita ngobrol, kemudian kita rekam atau kita tulis dan lain sebagainya dari hasil jawaban partisipan ya. Kemudian ada yang wawancara terstruktur, berarti apa yang kita tanyakan itu sudah ada pada formatnya, ada konsepnya. Jadi kita tinggal checklist saja. Apakah di Dinas Kesehatan dilakukan vaksinasi COVID booster misalkan? Ternyata jawabannya tidak, berarti checklist ya atau tidak, seperti itu contohnya misalkan ya. Dan dalam pelaksanaan penelitian di lapangan, wawancara biasanya dilaksanakan dalam bentuk semi struktur, di mana interviewer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur. Kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan lebih lanjut. Nah, dengan model wawancara seperti ini, maka semua variabel yang ingin digali dalam penelitian akan dapat diperoleh secara lengkap dan mendalam. Nah, di sana ada menurut Nasution ya. Silakan rekan-rekan bisa baca lebih lanjut. Misalkan kita lanjut lagi. Atau kita bahas aja lah. Kita bahas aja ya. Menurut Nasution, ada beberapa hal yang dapat ditanyakan dalam wawancara ya, antara lain pengalamannya seperti apa, pendapatnya seperti apa, perasaannya seperti apa, pengetahuannya, penginderaan, dan latar belakang pendidikan. Kita pada saat akan melakukan wawancara berarti kita harus melihat dari sudut pandang pengalaman si partisipan, pendapat partisipan dengan pendapat rekannya apakah berbeda atau sama, misalkannya perasaannya seperti apa dan lain sebagainya. Oke. Dalam pelaksanaan wawancara, sering kita temukan di lapangan adanya perbedaan persepsi pandangan tentang hal-hal tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian antara peneliti dengan orang yang diwawancarai. Misalkan menurut peneliti, yang saya tahu di objek ini terjadi fenomena anu, misalkan seperti itu. Tapi ternyata setelah diwawancarai, ternyata si partisipan tidak berpandangan seperti itu. Jadi intinya alasannya ada juga ya, alasan yang lain, sehingga perbedaan persepsi di sini pasti selalu ada. Nah, berdasarkan hal tersebut, yang perlu diketahui bahwa dalam penelitian kualitatif naturalistik ada dua istilah, yaitu informasi emik dan etik. Informasi emik adalah informasi yang berkaitan dengan bagaimana pandangan responden terhadap dunia luar berdasarkan perspektifnya sendiri. Sedangkan yang berdasar perspektif peneliti disebut sebagai informasi etik. Nah, kemudian langkah-langkah pengumpulan data selanjutnya adalah dokumen. Ya, data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resource melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan dari manusia atau non-human resource diantaranya adalah dokumen, foto, dan bahan statistik. Dokumen terdiri bisa berupa buku harian, notula rapat, laporan berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah yang seperti itu ya. Ada anggaran juga ya. Nah, biasanya saya kalau misalkan ngebimbing mahasiswa S1 atau S2 yang menggunakan kualitatif itu biasanya saya melihat atau
meminta data berdasarkan laporan-laporan keuangannya, peraturan pemerintahnya seperti apa ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada observasi. Agar observasi yang dilakukan oleh peneliti memperoleh hasil yang maksimal, maka perlu dilengkapi format atau belangko pengamatan sebagai instrumen. Dalam pelaksanaan observasi, peneliti bukan hanya sekedar mencatat ya, tetapi harus mengadakan pertimbangan, kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat. Seorang peneliti harus melatih dirinya untuk melakukan pengamatan, karena banyak yang dapat kita amati di dunia ini, misalkan di dunia sekitar kita, dimanapun kita berada. Nah, hasil pengamatan dari masing-masing individu itu akan berbeda. Disinilah diperlukan sikap kepekaan calon peneliti tentang realitas yang diamati. Boleh jadi, menurut orang lain realitas yang kita amati tidak memiliki nilai dalam kegiatan penelitian. Akan tetapi menurut kita sendiri, ada masalah yang perlu diteliti. Nah, observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi partisipasi dan non-partisipan. Observasi partisipasi dilakukan apabila peneliti ikut terlibat secara langsung, sehingga menjadi bagian dari kelompok yang diteliti. Jadi kalau misalkan kita ingin meneliti perkembangan COVID, berarti kita harus bergabung menjadi relawan COVID, misalkan untuk mencatat data-datanya, bagaimana proses penanganannya, dan lain sebagainya. Kemudian ada observasi non-partisipan, adalah observasi yang dilakukan di mana peneliti tidak menyatu dengan yang diteliti. Peneliti hanya sekedar sebagai pengamat saja. Pengamat saja dalam hal ini misalkan hanya mengambil dari data laporan, dari data media elektronik, dan lain sebagainya. Nah, menurut Nasution, ada beberapa hal yang diperhatikan dalam melakukan observasi. Yang pertama, kita harus mengetahui di mana observasi dilakukan. Apakah di tempat pada waktu tertentu atau terjadi di berbagai lokasi ya. Misalkan pada saat perkembangan COVID waktu itu meningkat, apakah kita melakukan di berbagai kabupaten atau hanya di kabupaten atau di kota Bandung saja, misalkan seperti itu. Harus ditentukan siapa-siapa sajakah yang dapat diobservasi sehingga benar-benar representatif. Ya, maksud yang nomor 2 ini adalah pada saat kita melakukan observasi berarti kita harus meminta data atau meminta informasi dari orang-orang yang benar-benar representatif. Dalam hal ini biasanya orang-orang yang mengolah data tentang perkembangan COVID, orang-orang yang misalkan membuat rekapitulasinya dan lain sebagainya. Intinya orang-orang yang berkaitan erat ya. Kemudian harus diketahui dengan jelas data apa yang harus dikumpulkan sehingga relevan dengan tujuan penelitian. Nah, kalau misalkan kita akan meneliti tentang perkembangan COVID, berarti data-data COVID itulah yang hanya kita ambil datanya untuk dijadikan penelitian. Jadi data yang lain yang memang tidak relevan tidak perlu kita ambil sebagai sampel atau data untuk penelitian. Kemudian harus diketahui bagaimana cara mengumpulkan data, terutama berkaitan dengan izin pelaksanaan penelitian ya. Pada saat kita melakukan penelitian berarti kita harus memiliki izin dari tempat penelitian tersebut. Karena apa? Biasanya kalau melakukan penelitian itu biasanya kita memerlukan beberapa data-data yang dianggap penting ya, sehingga terkadang ada beberapa organisasi yang memang menutupi data atau misalkan tidak memberikan data seutuhnya seperti itu dan lain sebagainya. Banyaklah alasan-alasannya. Harus diketahui tentang cara-cara bagaimana mencatat hasil observasi. Di slide selanjutnya ada contoh data variabel dalam penelitian. Di sini ada motivasi sebagai X1, itu variabel motivasi. Kemudian ada variabel profesionalisme itu sebagai variabel X2. Itu motivasi dan profesionalisme adalah variabel independen, ya, variabel bebas. Kemudian ada variabel kinerja atau Y, itu berarti variabel tetap atau dependen. Jadi biasanya pada saat melakukan penelitian di dalam statistik itu biasanya kita akan berkaitan dengan yang namanya variabel penelitian, entah itu variabel independen dan dependen seperti itu ya. Misalkan di sini ada contohnya pengaruh motivasi kerja dan profesionalisme terhadap kinerja pegawai BPBD Kabupaten Sumedang. Nanti
biasanya ada hasil dari laporan penelitian itu berapa persen motivasi terhadap kinerja pegawai, berapa persen profesionalisme terhadap kinerja pegawai, atau berapa persen motivasi dan profesionalisme terhadap kinerja pegawai. Nah, seperti itu. Itu harus dilakukan olah data statistik. Nah, mungkin materi untuk pertemuan yang kedua ini di video ini juga ya hanya bisa saya sampaikan seperti itu. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.